Pemirsa, proses evakuasi penumpang kapal motor Rafflesia 2 yang tenggelam di Selat Bali hingga kini terus dilakukan. Tercatat 71 penumpang telah berhasil dievakuasi. Ini bisa aku jenengi wong anu ya. Musibah itu gak kena teka wis. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD, SAR Angkatan Laut, dan Polair di lokasi tenggelamnya kapal yang berjarak sekitar 200 meter dari Hotel Banyuwangi Beach. 2 kapal pengamanan laut dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Hingga saat ini tercatat 71 penumpang telah berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara nahkoda kapal masih belum ditemukan. Berdasarkan informasi dari Polairut dan Syah Bandar Ketapang, kapal mengangkut 18 truk tronton, 9 truk kecil, serta 45 anak buah kapal. Belum diketahui secara pasti data manifest penumpang kapal. Sini aja dulu. Udah sini dulu deh. Oh, tunggu sebentar. Enggak kok bisa tenggelam ya tadi ya? Semuanya dikeluarin ininya nih putih-putihnya kayak gini. Oh, itu ya. Oh ya Allah. Tapi gak enek uangnya, astagfirullah, gak ono selamat kabeh. LCM iki. Enek truk Bu ning jero Bu. Iya, itu oke. Ndi? Oh iya. Untung ae truk iki utuh. Endi? Male iku lho. Ya enggak korban jiwa nih, Bi. Tapi Anda selamat semua ini tuh. Loh, tapi yang di truk Terus orang-orangnya gimana? Itu miring banget loh. Itu udah miring banget, udah kebal. Itu orang-orangnya aja. Astagfirullahaladzim. Gimana sih? Kapal motor Rafflesia 2 tenggelam di Selat Bali dalam perjalanan dari dermaga Gilimanuk menuju dermaga Ketapang, Banyuwangi. Diperkirakan kapal tenggelam sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat setelah nahkoda melaporkan kapal mulai miring. Sebelum kapal Rafflesia terguling dan akhirnya karam, nahkoda kapal sempat berkomunikasi dengan petugas dermaga Ketapang sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Nahkoda melaporkan adanya indikasi kemiringan kapal hingga 10 derajat dan terus meningkat. Kemudian petugas dermaga Ketapang mengarahkan untuk segera merapat di pantai terdekat. Namun naas, kapal akhirnya karam sebelum berhasil merapat. Itu ada orang-orangnya lari di atas tuh. Orangnya lari tuh di atas. Kapal motor Rafflesia berangkat dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi pada hari Jumat sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 12:50 waktu Indonesia Barat, nahkoda meminta izin untuk merapat setelah melaporkan terjadi kemiringan kapal. Namun belum sempat merapat, sekitar pukul 13, kapal Rafflesia tenggelam di Selat Bali, sekitar 500 meter dari dermaga Ketapang, Banyuwangi.
Kapal Rafflesia 2 sebelumnya juga pernah mengalami kecelakaan pada tahun 2012 di Selat Bali. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. LCM ini. Enek truk Bu nih jero Bu. Lalu bagaimana proses pencarian korban tenggelamnya kapal motor Rafflesia di Selat Bali? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sarah Win langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Sarah, selamat malam. Apakah bisa dipastikan semua penumpang kapal Rafflesia selamat? Ya, selamat malam Stefani. Memang untuk kapal Rafflesia 2 yang berlayar dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi pada pukul 1 siang tadi setelah 1 jam berlayar atau sekitar pukul 2 mengalami tenggelam setelah miring, dan hingga kini pencarian juga masih dilakukan untuk mencari korban yang selamat maupun yang masih hilang. Dan memang sejak tadi telah dikabarkan ada 4 orang korban yang dinyatakan hilang, namun hingga kini pihak ASDP telah menyatakan ada tambahan 1 korban lagi, Stefani, yang dinyatakan hilang, sehingga pada malam ini total 5 orang korban masih belum ditemukan. Dan pencarian masih terus dilakukan baik oleh pihak ASDP maupun dari kepolisian dibantu dengan nelayan sekitar. Dan untuk jumlah manifestnya pun terdiri dari rincian sebagai berikut, yaitu ada 28 unit truk tronton dengan 4 truk sedang, 4 pick up, dan juga 1 sepeda motor. Namun manifest ini belum dipastikan karena memang masih terus dilakukan verifikasi ulang. Dan untuk total penumpang yang berhasil selamatkan sekitar 61, yang sebagian besar telah ditampung atau masih ditampung di ASDP maupun di hotel maksud kami. Dan 4 orang sudah dinyatakan pulang dan 11 orang dilarikan ke rumah sakit, dan sekitar 5 orang yang telah saya sebutkan tadi masih dinyatakan hilang hingga saat ini. Untuk pencarian masih terus dilakukan dan akan dilanjutkan besok pagi dengan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Dan Bupati terus menghimbau warga untuk terus mendata ulang dan juga memverifikasi ulang jika memang ada keluarga ataupun kerabat yang diduga berada di atas kapal, sehingga data dapat diverifikasi terlebih lanjut sehingga pencarian dapat maksimal. Terima kasih Sarah Wan atas laporannya langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal Rafflesia 2 tenggelam di Selat Bali dalam perjalanan dari Gilimanuk menuju Ketapang pada Jumat siang tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Inilah video amatir detik-detik KM Rafflesia 2 tenggelam di Selat Bali. KM Rafflesia 2 tenggelam sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Nahkoda sempat berkomunikasi dengan pihak Pelabuhan Ketapang melaporkan kemiringan posisi kapal. Tidak lama kemudian kapal pun tenggelam. KM Rafflesia 2 mengangkut 29 kendaraan bermotor baik mobil pribadi maupun truk. Jumlah pasti penumpang belum diketahui, namun hingga kini ada 71 orang yang berhasil diselamatkan. Sedangkan nahkoda, mu'alim, dan 2 penumpang diantaranya, seorang wanita dan anaknya, belum ditemukan. Selamat sore, hingga saat ini proses evakuasi KM Rafflesia 2 yang tenggelam di Selat Bali, Banyuwangi, Jawa Timur masih terus berlangsung. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan sambungan telepon dengan Komandan Pangkalan Angkatan Laut Banyuwangi, yaitu Letkol Laut Wahyu Endriawan. Selamat sore, Pak Wahyu. Ya, selamat sore, Pak. Pak Wahyu, bagaimana dengan proses evakuasi sejauh ini, Pak? Ya, jadi proses evakuasi kondisi saat ini sudah tidak ada lagi penumpang yang ditemukan di atas permukaan. Total penumpang yang sampai dengan saat ini berhasil diselamatkan sejumlah 71 personil dan seluruhnya berada di ASDP. Oke. 71 yang berada di permukaan. Apakah ada juga korban-korban yang mungkin terjebak di dalam kapal tersebut?
Sampai dengan saat ini kita belum bisa memastikan apakah ada korban yang terjebak di kapal tersebut. Namun demikian, posisi terakhir kapal yang tenggelam sudah kita beri tanda buoy agar tidak mengganggu dari kapal-kapal yang berlalu lalang. Oke, Anda katakan 71 korban yang berada di permukaan, itu adalah para korban selamat yang sudah berhasil diselamatkan dari insiden ini. Dari data manifest yang didapatkan, apakah sudah ada perbandingan berapa penumpang yang naik dan berapa yang berhasil diselamatkan? Ya, memang data manifest ini kita mungkin masih simpang siur, namun demikian data manifest penumpang itu adalah jumlah penumpang yang naik ke kapal. Kita untuk kapal mobil-mobil yang naik ke dalam kapal, itu kita hanya membeli tiket mobil, tapi penumpangnya itu sudah include di dalam mobil tersebut. Jadi mungkin kalau data manifestnya itu penumpangnya lebih kecil, misalkan ada berita tadi ada 58 orang, namun sekarang ditemukan 71, itu sangat memungkinkan, dikarenakan supir dan kernet itu tidak dihitung, demikian. Oke, lalu berapa total mobil dan juga truk yang berada dalam kapal tersebut? Total mobil ada 25 kendaraan, terdiri dari 2 truk besar, 1 pick-up, 4 tronton, dan 18 truk sedang. Oke, berarti jika Anda katakan tadi 58 data manifest ditambah dengan 25 kendaraan, berarti sekitar harusnya 83 setidaknya penumpang yang berada di atas kapal tersebut. Bukan maksud kami, bukan demikian, bahwa 25 kendaraan dan 71 personil ini sudah include. 71 personil ini termasuk di dalam manifest yang 58. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa jumlah manifest ini masih simpang siur. Demikian. Oke. Hingga saat ini informasi yang Anda dapatkan, apa penyebab dari tenggelamnya kapal ini? Tenggelam kapal ini diakibatkan karena kebocoran pada dinding lambung kapal. Kebocoran ini apakah sudah berhasil dideteksi sebelumnya dengan maintenance yang dilakukan oleh pemilik kapal? Ya, jadi kemungkinan ini tidak terdeteksi sehingga kebocoran langsung besar dan air masuk langsung besar sehingga mengakibatkan kapal limbung dan langsung tenggelam. Oke, dengan adanya sekarang badan kapal yang sudah berada di dalam laut, bagaimana dengan upaya evakuasi? Siapa saja yang diterjunkan untuk membantu evakuasi di sana? Sebenarnya untuk kedalamannya di Selat Bali ini dalam sekali. Jadi untuk evakuasi untuk ke laut dalam itu juga sangat berbahaya dan arusnya sangat kuat. Jadi kita sementara mencari korban yang mengapung di permukaan, demikian. Dari 71 korban selamat yang berhasil dievakuasi, apakah dari mereka ada yang melaporkan sanak keluarga mereka atau teman mereka yang masih berada dalam kapal? Ini sementara ini masih didata. Apakah mereka masih ada saudara-saudara yang masih tertinggal di kapal, demikian. Oke, lalu terakhir Pak Wahyu, apakah ini juga mengganggu dari lalu lintas kapal feri yang berada di Selat Bali? Untuk lokasi sekarang, dikarenakan kedalaman kapal, kedalaman laut mencapai minimal 40 sampai 100 meter, sehingga untuk kapal lalu lintas tidak bermasalah. Namun demikian untuk posisi kapal tenggelam ini juga sudah kita kasih pelampung buoy agar tidak mengganggu proses evakuasi yang kita sedang laksanakan. Oke, baik. Terima kasih atas informasi Anda, Bapak Sama-sama. Wahyu Endriawan, Letkol Laut Wahyu Endriawan, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Banyuwangi telah berbagi informasi bersama kami di Headline News.